Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Gana Sarul Umam. Saya lihatin update hasil IB Wagyu. Bilangnya ibu yang punya Neko itu sekitar 48 atau 36 hari kali 4. Ya, segampangannya 4 bulanan. Ini sama yang ini juga sama. Dan lahirannya pun semenda-semedi ya, kurang lebih hampir sama. Jadi sebulan kelahiran 2 ekor. Iki wedok Bu. Estri. Saya ini jalan. Oh, yang ini ternyata keluar jantan. Yang ini keluar jantan. Yang ini kenapa Bu? Betina wedok? Iya, keluar betina. Jadi memang untuk karakteristike sapi enggal sing bibit enggal sing wengen anak mriki tak jagongan kok. Kula suntik ya Belgia Wagyu riyen niku memang cenderung ke warna cemeng Bu, ora item. Jadi nggih napa jenenge rondo warnane nggih rondo kalah ngoten nah. Tapi asline untuk pertumbuhane sami. Nak sing niki sing abang niki umur pirang sih? 2 bulanan ya, 3 bulanan kurang sidik ya. Ini 2 bulanan. Berarti untuk kelahiran 2 betina 1 jantan ya. Tapi wagyune cuma 2 ekor toh. Yang ini saya bisi mental dulu. Saya noko enggal Bu. Enggal iki sing kidul. Ternyata ini sapi baru. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu itu seperti ini. Wagyu memang karakteristiknya sama sih sebenarnya kalau untuk Simmental Limousin, cuma dia kalah di warna. Memang kecenderungan warna itu sapi Wagyu itu kebanyakan hitam agak kemerahan kayak gini, kalau mantul agak kemerahan gini. Dan kalau ada teman-teman yang tanya, saya ulangi lagi di video saya, untuk bibit Wagyu dan Belgian Blue itu memang belum keluar secara bebas. Ini tuh masih tahap uji coba. Kalau ada yang tanya di kabupaten lain, kabupaten ini dan ini kira-kira ada nggak Pak? Saya nggak bisa jawab karena di Kabupaten Pati pun itu yang terpilih cuma 1 kawadanan gitu. 1 kawadanan itu terdiri dari 5 kecamatan: Margoyoso, Tayu, Celuwak, Dukoseti, sama Gunung Ungkal gitu. Nah, selebihnya itu di Kabupaten Pati nggak ada. Kalau misal pun ada, ya nggak tahu lah kalau itu dari mana bibitnya gitu. Makanya kalau ada teman-teman yang tanya, Pak, kabupaten lain misal kabupaten A, kabupaten B ada nggak Pak si bibit Wagyu sama Belgian Blue? Saya nggak bisa jawab Pak. Masalahnya bibit ini tuh masih tahap uji coba dan belum, setahu saya informasi terakhir yang saya dengar itu belum disebarluaskan. Makanya banyak yang masih tahap pemantauan. Jadi makanya kayak kemarin itu saya dengar cerita ada yang dijual ke pasar itu, terutama Belgian Blue itu agak mengecewakan karena gini. Karena ini tahap pemantauan. Jadi seenggaknya dipantau dulu untuk hasil silangan di ternak potong. Beda lagi Wagyu itu kan sudah beredar di Indonesia sudah lama ya. Sekitar 5 tahun atau 10 tahunan yang lalu di feedlot atau di perusahaan penggemukan. Tapi untuk di peternakan lokal itu kan peredarannya masih sedikit. Ya, kalau peredarannya masih sedikit, kita kan masih memantau dengan kualitas pakan yang sekian, apakah hasil yang dikeluarkan dari kualitas daging, marblingnya, dari reproduksinya itu apakah hampir sama gitu. Makanya kemarin ketika saya nge-IB terutama Belgian Blue, kalau sebelum untuk dijual untuk dikonsultasikan dulu, karena takutnya kalau kita monitoring dan misal itu bagus ya kayak tahun-tahun dulu itu bisa diambil oleh BIB untuk dijadikan pejantan, mungkin ya, tapi saya nggak tahu juga karena untuk mendatangkan pejantan asli Belgian Blue itu sepertinya lebih susah
Makanya para pemerintah kayak BB Cipelang, di Cipelang itu mereka mendatangkan lewat TE atau embryo transfer atau bayi tabung bahasa umumnya gitu. Nah, makanya ngeten Bu, niki asmane bibit Belgian Wagyu nggih. Jadi Wagyu niku aslinya sapi dari Jepang. Warnanya memang dominan lebih hitam. Kenapa kok agak ada putihnya? Mungkin ya menawi nimbal kalih napa jenenge babonane, karena indukannya juga warnanya agak merah gitu kan. Jadi ada persatuan genetik atau pencampuran genetik dari limosin atau simental sesuai indukannya gitu. Nah, nek niki kan kula kan monitoring. Rian dulu pernah tak kasih tahu ketika habis lahir nanti dicek. Nah, ngoten. Karena pun sudah kelihatan yang lahir yang mana, keadaan juga sehat, pertumbuhannya pripun? Saya. Ketika siang ngos-ngosan mboten? Mboten. Enggak, nggih. Karena biasanya kalau sapi hitam, identik hitam itu dia terjadi stres atau panas karena ini kan atap kandangnya agak rendah gitu. Tapi kalau misal enggak, berarti untuk perkembangannya juga bagus. Tapi untuk pedetannya pun juga sama ini. Ukurannya juga sama. Tebel. Yang sana juga lumayan tebel yang jantan. Jadi untuk perkembangan ya menurut saya pribadi selama saya menemukan di lapangan, baik itu hasil IB saya atau hasil IB teman-teman yang lain yang satu kabupaten sama saya, hasilnya juga pertumbuhan juga bagus. Cuma yang agak kurang itu di Belgian Blue. Ketika nutrisi atau air susu induknya kurang maksimal, pertumbuhannya pun juga mengikuti gitu. Tapi kalau Wagyu kayaknya memang cocok. Karena sapi Wagyu kan kayaknya karakteristiknya lebih bagus. Nah, itu contoh yang jantan sudah berdiri. Jadi untuk teman-teman sebisa mungkin kalau misal punya pejantan Wagyu Belgian, kalau bisa jangan buru-buru dijual dulu. Jadi untuk digemukkan nanti besarkan dulu lah, gunduin-duinan. Syukur-syukur nanti ada lomba lagi, lomba khusus untuk Belgian Blue. Kalian punya nama, punya nomor, punya sapinya kan bisa untuk diikutkan. Terus juga di kabupaten lain pasti belum ada. Makanya untuk teman-teman yang sudah punya, bersyukurlah karena stroh ini belum dijual bebas, tapi pertumbuhannya untuk ketemu indukan yang air susunya bagus juga bagus. Ini susunya saya Bu ya. Ini salah satu air susu yang bagus. Kenapa dulu saya pilih? Karena itu tulang pelvisnya lebar, tulang pinggulnya lebar, saya revisi. Tulang pinggulnya lebar, tulang pelvisnya lebar, artikulasinya bagus. Terus air susunya juga deras, makanya pertumbuhannya juga sekian. Terus untuk ini juga sama. Ini air susunya saya mboten. Nah, ini air susunya juga bagus. Akhirnya pertumbuhannya juga agak lumayan bagus. Nah, ini suntikan sasi pinten? Supaya nggih. Kita dong sasi setengah. Selapan dinten deh. Jadi sesasi ini ke jarak 3 bulan beranaknya satu-satu nggih. Berarti selama 1 bulan beranak satu. Oh. Rezekine ibuke kalih bapake. Ika meh padha nggih Mas gedene. Sing pundi? Ika le. Nggih. Masalahe mie kan nggih sami saene. Tuwa pun dia asline sing lahir. Sak mriko napa mriki? Napane? Medale, pedete. Sing napane? Sing medal sik. Nika sing ireng nika. Nggih, sing cemeng sik niki, babone sing cemeng niki. Sing niki sik. Sing pertama. Heeh, sing lahiran sing jantan. Nggih. Keluar dulu. Sing niki sing betina. Tapi kok pertumbuhannya kok meh podo Ibu ya? Nggih. Nggih. Berarti ini 4 bulan lebih nggih. 4 bulan lebih, berarti sing niki 3 bulan lebih. Nah, berarti 3 bulan sama 4 bulan aja beda. Hampir sama. Karena yang menghampir samakan itu kan karena air susunya ini gitu. Yang ini 4 bulan lebih, mau 5 bulan aja pertumbuhannya segini gitu. Makanya kenapa hal pertama yang saya pertimbangkan ketika mau menjadikan salah satu indukan itu ya dari air susunya. Ketika keluarnya bagus, misal bobotnya super seperti video saya yang kemarin ada yang bobotnya sampai 60 kilo.
Tapi kalau air susunya nggak bagus ya nanti percuma. Makanya kenapa kemarin saya agak selektif untuk mencari. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Matur suwun. Nggih.